Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So, berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Carol Wolf dilahirkan pada tahun 1963 di County Durham, Inggris. Dia berasal dari keluarga sangat-sangat sederhana. Ayahnya bekerja sebagai tukang listrik dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Semasa sekolah, nilainya tidak terlalu bagus dan saat dewasa dia bekerja sebagai pegawai berpangkat rendah di Departemen Sosial. Sebagai wanita single, ketika berusia 25 tahun, Carol pindah ke London. Setelah 13 tahun di sana, dia pindah ke Libya untuk bekerja di perusahaan minyak MSL Oil Services. Selama 8 tahun di Libya, dia hidup mewah. Carol yang menyukai motor besar juga memiliki Harley Davidson yang sering dia kendarai. Menurut teman-temannya, Carol seringkali menceritakan pada mereka jika dia bergaul dengan bintang film, hangout dengan sesama orang lain asingnya di kedutaan, atau sekedar nongkrong di bar mewah. Walaupun dia memakai sebuah cincin kawin dengan ukuran besar, namun tidak pernah diketahui apakah dia pernah menikah atau siapa suaminya. Pada rekan-rekan kerjanya, dia mengaku bahwa suaminya seorang pria kaya asal Mesir yang ketika meninggal mewariskan semua hartanya pada Carol. Di tahun 2008, Carol kembali ke London karena pekerjaannya di Libya telah selesai. Namun menurut seorang temannya, Carol meninggalkan Libya karena dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari seseorang. Yang menurut sebagian orang, hal ini mungkin saja terjadi jika mengingat Carol yang selalu membanggakan persahabatannya dengan Muammar Gaddafi yang di era itu merupakan orang paling berkuasa di Libya. Muammar Gaddafi sendiri adalah kepala revolusioner Republik Arab Libya. Salah seorang teman lainnya mengatakan jika gaya hidup mewah Carol bukanlah berasal dari hasil pekerjaannya. Menurutnya, gaji Carol di MSL Oil hanya sekitar 24.000 pound sterling per tahun yang tidak akan cukup untuk menyokong hidup mewahnya. Banyak orang yang berasumsi semua cerita Carol tentang hidupnya adalah karangan Carol sendiri yang ingin memberikan kesan bagus di hadapan semua orang untuk menutupi masa lalunya yang menyedihkan. Saat kembali ke London secara diam-diam, Carol memiliki uang di rekening banknya sejumlah 250.000 pound dan membeli sebuah flat mewah seharga 650.000 pound di daerah sentral London. Di sini pun dia memiliki gaya hidup berkelas. Setiap waktu Carol akan shopping di Harrods serta memakai perhiasan rancangan Cartier. Carol terakhir kalinya terlihat di sebuah kereta api yang menuju dari Durham ke London pada tanggal 9 April 2012. Saat itu dia baru saja mengunjungi keluarganya. Walaupun hubungan dengan keluarganya sangat dekat, tetapi mereka tidak mengetahui apa pekerjaan Carol dan dari mana dia mendapatkan semua hartanya. Carol sendiri tidak pernah menceritakan tentang kehidupannya di London pada keluarganya. Mereka menggambarkan Carol sebagai orang yang menyenangkan, yang juga menyukai barang-barang mewah serta sangat menyukai uang. Beberapa minggu kemudian ketika keluarganya menghubungi Carol, wanita itu seperti lenyap entah kemana. Dan hal itu merupakan di luar dari kebiasaan Carol yang dalam setiap minggunya selalu rutin menelpon keluarganya. Mereka pun melaporkan kehilangan Carol pada polisi. Namun saat itu tanpa adanya petunjuk apapun, Carol tidak berhasil ditemukan.
Hingga 4 bulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus, jasad Carol yang telah membusuk ditemukan dalam sebuah mobil Volkswagen di dalam sebuah garasi sewaan di daerah New Malden, South London. Sesaat setelah Carol ditemukan, sebuah rahasia besar tentang dirinya membuat semua orang yang mengenalnya tercengang. Selama ini Carol dikenal sebagai seorang milioner wanita. Namun ketika polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan fakta jika Carol terdaftar dalam beberapa website dating online yang menawarkan jasa sebagai belalang sembah kelas atas. Dalam salah satu profilnya, dia menuliskan jika dia bukanlah seorang profesional, melainkan seorang amatiran yang tertarik untuk melakukan happy ending. Dalam situs tersebut, Carol memanggil dirinya sebagai positifan yang artinya sangat menyenangkan. Polisi berhasil mengetahui siapa pria yang terakhir kali berhubungan dengan Carol. Pria ini bernama Rakesh Bayani, berusia 41 tahun yang telah menikah dan memiliki 2 orang anak yang dikenalnya di tahun 2011 saat Carol berusia 48 tahun. Bayani tinggal di Wembley, London dan terkenal sebagai pecandu judi. Mereka berkenalan melalui sebuah situs kencan online. Walaupun tidak berpacaran, mereka menjadi teman dekat. Sesaat setelah berkenalan, ternyata mereka berdua sama-sama tidak menyadari jika mereka menjalani kehidupan ganda. Bayani yang mengenal Carol sebagai wanita kaya, seorang mantan eksekutif di sebuah perusahaan minyak internasional, tidak mengetahui jika wanita itu juga bekerja sebagai belalang sembah. Begitupun sebaliknya, Carol yang mengenal Bayani sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit terkenal di London tidak mengetahui jika pria itu hanyalah seorang penipu yang telah berkeluarga dan memiliki hobi judi dengan hutang yang berserakan di mana-mana. Selama mereka berteman, Carol yang pada dasarnya hanyalah seorang wanita naif yang sedang mencari cinta sangat mempercayai semua omong kosong Bayani. Walaupun dia mengetahui hobi judi Bayani, namun Carol tetap saja meminjamkan Bayani uang sejumlah 50.000 pounds untuk melunasi hutang judinya. Selain meminjam uang, Bayani juga meminjam perhiasan Carol yang lagi-lagi untuk melunasi hutangnya. Bayani yang merupakan parasit kelas kakap bukan saja hanya menghabiskan uang Carol, tetapi juga telah menghabiskan harta keluarganya di meja judi. Bayani pernah ditangkap 2 kali akibat menipu pemilik kasino dengan menggunakan uang palsu sejumlah 100.000 pound saat bertaruh dalam sebuah pertandingan bola dan pertandingan golf. Selama dia di penjara, Carol dengan setia datang menemuinya. Namun saat Bayani telah bebas dan Carol yang ingin agar hubungan mereka memiliki komitmen menjadi kecewa saat Bayani menolaknya. Sehingga Carol menuntut semua uang serta perhiasannya yang dipinjam Bayani untuk segera dikembalikan. Bayani yang tentunya tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya pada Carol, pada malam hari di tanggal 16 April 2012, saat mereka sedang berada di flat Carol, Bayani membunuh wanita itu dengan menikam lehernya. Dia membawa jasad Carol ke mobilnya dengan menggunakan sebuah tas, yang kemudian mobil itu diparkirkan di area parkir daerah Central London sebelum akhirnya Bayani menyewa sebuah garasi tempat jasad Carol ditemukan. Setelah Carol tewas, Bayani menyewa seorang pria bernama Nicholas Kuttner yang berusia 48 tahun untuk membantunya melucuti semua harta benda di rumah Carol. Mereka menjual semua perhiasan, perabotan, serta mobil Carol. Selain benda-benda tersebut, mereka juga mencuri identitas milik wanita itu. Dalam masa ini, di saat keluarga Carol mencari putrinya, Bayani dan Kuttner merekrut sejumlah wanita untuk berpura-pura sebagai Carol agar bisa mengambil semua uang miliknya yang ada di bank. Hanya dalam beberapa minggu, semua harta Carol yang telah mereka curi
habis digunakan untuk shopping, membeli emas, menginap di hotel-hotel mewah, bertaruh di meja judi, dan menyewa para belalang sembah. Bahkan Bayani yang ingin menjual flat milik Carol juga berpura-pura sebagai kakak laki-laki Carol yang bernama Christopher Wolf yang seolah-olah diberi kuasa oleh Carol dalam penjualan flatnya. Ketika rencananya gagal, mereka menggantinya dengan cara berpura-pura menyewakan flat tersebut dan kabur setelah mengambil uang sewanya. Namun, ketika si penyewa yang akan pindah ke sana menyadari jika mereka tertipu, segera melaporkan hal ini pada polisi. Bayani ditangkap saat baru pulang dari liburan di Mallorca bersama putri dan mantan istrinya. Saat itu Bayani dan Kuttner menyangkal telah terlibat dalam pembunuhan Carol. Setelah menjalani sidang, pada akhirnya mereka terbukti bersalah. Bayani divonis hukuman penjara selama 27 tahun atas kasus pembunuhan dan 6 tahun atas kasus penipuan. Sementara Kuttner divonis total 13 tahun penjara sebagai kaki tangan dan atas kasus penipuan. Pada awalnya dia mengaku tidak mengetahui tentang pembunuhan tersebut, namun belakangan diketahui walaupun Kuttner tidak ikut melakukannya, tetapi dia berada di dalam flat saat Bayani sedang melenyapkan Carol. Bersama dengan mereka berdua, wanita-wanita yang membantu untuk berpura-pura sebagai Carol juga mendapatkan hukuman. Mereka bernama Ellie Khoury berusia 40 tahun, Julie Whittam berusia 47 tahun, serta 3 wanita lainnya yang tidak disebutkan namanya. Semuanya dihukum dengan melakukan pelayanan sosial selama 140 jam. Selama persidangan, Bayani sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Menurut pengadilan, Bayani adalah seorang penipu yang sangat percaya diri yang dengan tega menyakiti orang yang sangat mempercayainya hanya demi uang. Dia memanfaatkan rasa cinta dan perasaan romantis seorang wanita dalam skema penipuannya. Dia bukan hanya mencuri harta, tapi juga mencuri nyawa Carol. Tepat 5 hari setelah pemakaman Carol, ibu Carol yang patah hati atas kematian putrinya pun menyusul kepergian Carol. Dia dikuburkan di samping putrinya. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.